Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini bisa berkumpul di Masjid Sukajadi dan kita meneruskan kajian kita masih membahas kitab 175 jalan menuju surga. Dan kita masuk pada nomor urut kedua. Tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka pula karena seekor lalat. Di sini muallif pengarang mencantumkan beberapa dalil. Kita baca dalilnya baru kita terangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin." Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi syai'un uqarribuhu. Wa qalu lahu qarrib walau dhubaba. Fa qarraba dhubaba fa khallu sabilahu fa dakhala an-nar. Wa qalu lil akhari qarrib walau dhubaba. Qala ma kuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallahi azza wa jal fa dharabu unuqahu fa dakhala al-jannah. Ada seorang laki-laki masuk surga karena seekor lalat. Ada pula seorang laki-laki masuk neraka karena seekor lalat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana demikian dapat terjadi wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, ada dua orang laki-laki melewati satu kaum yang memiliki sebuah patung yang tidak boleh dilewati oleh seorang pun kecuali jika dia berkurban apa saja untuk berhala mereka. Mereka berkata kepada salah seorang dari dua orang itu, berkurbanlah. Dia menjawab, aku tidak memiliki apa-apa untuk kukurbankan. Mereka berkata, berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Dia pun berkurban dengan seekor lalat, lalu mereka melepaskannya. Maka dengan demikian dia masuk ke neraka. Mereka berkata kepada yang lainnya, berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat.
Yang lainnya berkata, aku tidak akan pernah berkurban kepada siapapun selain Allah, sedikit pun. Mereka pun memenggal lehernya, maka dengan demikian dia masuk ke dalam surga. Jika saja balasan bagi orang yang telah melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkurban kepada selain Allah dengan seekor lalat adalah neraka, lalu bagaimana balasan bagi mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah dengan berkurban kepada kubur-kubur, patung-patung, dengan kambing, sapi, unta, harta, emas, madu, minyak, dan yang lainnya, dari kurban-kurban dan amalan-amalan yang diharamkan, dan berbagai jenis kesyirikan dan kesesatan. Padahal Rasulullah telah bersabda berkenaan tentang orang yang seperti mereka, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Baik. Bab kedua ini menceritakan tentang amalan dari amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Pada nomor urut pertama, amalan yang paling besar memasukkan ke dalam surga kan tauhid. Lah, nomor urut 2 ini contoh daripada tauhid. Apa itu? Berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa akikah, baik berupa kurban Idul Adha, baik berupa nazar atau apalah namanya. Kalau seandainya kita menyembelih binatang itu dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala dan juga diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka menyembelih seperti itu satu amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya, kalau seandainya kita menyembelih binatang diberikan kepada selain Allah, walaupun binatang itu kecil, sekecil-kecilnya seperti seekor lalat, maka justru akan menjadi sebab orang itu masuk ke dalam surga, ke dalam neraka. Jadi di sini dikisahkan, Bu, sebenarnya hadis ini menjadi polemik para ulama. Apakah hadis ini artinya sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah hadis ini adalah ucapan daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu? Kan kalau kita melihat sanadnya, hadis ini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan bahwa ini perkataan Salman, karena Salman itu kan pernah beragama Nasrani. Awalnya kan Majusi Salman itu, kemudian pindah ke Nasrani. Boleh jadi Salman itu mengambil kisah Israiliyat saat dia menjadi Nasrani. Makanya keluarlah hadis ini. Sehingga ulama menghukumi seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwa hadis ini mauquf. Mauquf itu artinya ucapan yang sampai ke sahabat saja, tidak sampai kepada Nabi, disebut mauquf. Kalau ucapan yang sampai kepada Rasul disebut marfu'. Nah, ulama mengatakan bahwa hadis ini mauquf. Ini ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Boleh jadi Salman mengambil dari kisah Israiliyat saat dia menjadi Nasrani sebelum masuk Islam. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tetapi memang hadis ini masyhur karena memang dicantumkan di banyak kitab seperti Kitab Tauhid. Cantumkan hadis ini. Dan memang hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud dan yang lainnya. Baik, anggaplah kita mengatakan bahwa ini adalah hadis marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita petik beberapa faedah dari hadis ini. Jadi zaman dulu, ini kan cerita zaman dulu. Jadi ada satu kampung itu. Di kampung itu ada berhala. Dan dulu kita masih kecil-kecil kan ingat Bu ya. Mungkin ibu yang masih kecil dulu masih ingat memorinya ke waktu baheula. Itu setiap kampung itu kan mesti ada berhala kan. Entah berupa pohon yang ditakuti, yang dikeramatkan, terkadang harus kita kasih sesajen dan begitu seterusnya. Entah berupa batu, entah berupa gua, mestilah setiap kampung itu adalah tempat-tempat atau benda-benda yang dikeramatkan. Lah zaman dulu itu, apalagi zaman dulu sekali kan, zaman kita saja ada tuh. Zaman saya masih SD aja masih ada di kampung saya itu pohon beringin itu dikeramatkan. Apalagi ini kan kisah-kisah Bani Israel, berarti kan sudah lama. Jadi ada satu kampung itu ada berhala. Lah berhala itu selalu orang-orang kampung tersebut melakukan ritual kurban supaya tidak mendatangkan kesialan. Jadi orang-orang kampung selalu datang ke berhala itu berkurban. Dan akhirnya mereka memberlakukan kepada siapapun yang melewati kampung itu. Maka siapapun yang melewati kampung itu juga tidak boleh lewat begitu saja kecuali harus berkorban juga. Lah, adalah dua orang musafir. Itu memang sedang melakukan perjalanan dan mau tidak mau harus melewati kampung itu. Karena tidak ada jalan lain. Sementara siapapun yang melewati kampung itu harus mengorbankan sesuatu. Akhirnya kemudian yang satu dicegat, kemudian dikatakan qorrib, kamu harus korban untuk berhala kami. Maka orang ini mengatakan laisa indi syai'un uqarib. Aku ini musafir, tidak ada duit. Mau beli kambing dari mana? Untuk kau korbankan. Mau beli ayam dari mana untuk kau sembelihkan di hadapan berhala? Aku ini musafir, tidak punya apa-apa. Tetapi karena orang kampung itu buat aturan, itu bukan alasan, tetap harus berkorban. Akhirnya mereka memberikan solusi, qarrib walau kana dubaba. Ya sudah gini saja. Kalau engkau tidak punya sesuatu yang bisa dikurbankan kepada berhala kami, kau tangkap lalat, kemudian kau sembelih lalat itu di depan berhala kami. Akhirnya kemudian dia pun mengejar-ngejar lalat, berhasil pula dia nangkap lalat itu. Kemudian disembelih pula lalat kecil itu di depan berhala tadi. Dan orang-orang pun akhirnya melepaskannya. Kenapa? Karena dia sudah berkorban untuk berhalanya. Dilepaskan. Ini yang satunya sama juga disuruh berkorban. Tapi yang satunya ini kuat tauhidnya. Tidak mau berkorban kecuali kepada Allah. Ketika dipaksa, kamu juga harus berkorban. Dia mengatakan, aku tidak punya sesuatu untuk kukorbankan. Kemudian dikatakan, korbanlah walaupun sekecil lalat. Dia mengatakan, walaupun seekor lalat, saya tidak mungkin berkorban kecuali kepada Allah. Murkalah orang-orang kampung itu, ditangkapnya laki-laki ini, langsung dipenggal lehernya. Lah saat dua-duanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan meninggal, yang kurban dengan lalat dan yang tidak berkurban dengan lalat, meninggal dua-duanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang berkurban karena seekor lalat itu ke dalam neraka, dan Allah masukkan ke sorga orang yang berkurban yang tidak mau berkurban dengan seekor lalat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita lihat, gara-gara seekor lalat ada orang bisa masuk sorga, gara-gara seekor lalat orang bisa masuk neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berarti di sini faedahnya jangan remehkan perkara kecil. Jangan meremehkan perkara kecil. Baik perkara kecil ini sebuah dosa,
ataupun perkara kecil ini sebuah pahala. Jangan diremehkan dua-duanya. Boleh jadi yang kecil ini, kalau itu kebaikan, dia pula yang membukakan pintu sorga bagi kita. Boleh jadi yang kecil itu sebuah dosa, kemudian kita lakukan, boleh jadi itu pula yang menjadikan kita masuk neraka. Maka jangan remehkan perkara-perkara kecil. Baik urusan dosa, ataupun urusan pahala. Saya contohkan. Dahulu di zaman Bani Israel, ada dua orang yang bersaudara. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini baik, Bu. Selalu menasihati saudaranya yang ahli maksiat itu. Tobat kau, jangan maksiat. Udah berhenti maksiatnya. Gak capek ya kau maksiat. Pokoknya dinasihatilah. Bagus sampai di sini. Karena memang kewajiban orang baik menasihati orang jahat. Masalahnya, entah kenapa, saudara yang dinasihatinya itu, dia terus melakukan kejahatan. Terus melakukan kemaksiatan di hadapan orang ahli ibadah ini. Akhirnya orang ahli ibadah ini marah. Mungkin menurut dia sudah tidak bisa ditolerir kemaksiatannya. Karena sudah terlampau banyak maksiat dan terlampau banyak nasihat tak didengar. Marah dia, akhirnya dia mengucapkan kalimat yang menjungkir balikan dunia dan akhirat. Yang harusnya dia masuk surga, dia pula masuk neraka. Apa itu? Dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jal, wallahi illam tatub la yaghfirallahu lak. Demi Allah dia bilang, kalau engkau tidak bertobat, maka Allah tidak akan ampuni dosamu. Wallahi illam tatub, demi Allah kalau engkau tidak bertobat, Allah akan masukkan kau ke neraka. Jadi dia mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Yang kedua, dia memvonis bahwa dia akan masuk neraka. Bersumpah lagi. Akhirnya kemudian Allah takdirkan meninggallah yang ahli ibadah dan ahli maksiat ini. Yang ahli maksiat pula dimasukkan ke surga. Yang ahli ibadah pula dimasukkan ke neraka. Kenapa coba? Ya tadi ini bukan perkara besar, perkara kecil. Hanya gara-gara emosi, kemudian melontarkan satu kalimat tanpa sadar diucapkan, kalimat itu membuat Allah murka. Apa kalimatnya? Sumpah dia, demi Allah kalau engkau tidak tobat, Allah tidak akan ampuni dosamu. Seolah-olah apa? Dia pula yang memerintahkan Allah agar Allah tidak mengampuni dosa orang. Allah tidak bisa diperintah-perintah. Ya. Dan ampunan itu milik Allah. Dia memvonis orang itu tidak akan diampuni, sementara Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Coba ini kan perkara remeh sebenarnya. Ucapan yang diucapkan tanpa sadar, itu pun hanya beberapa kalimat saja. Tapi sudah menjungkir balikan dunia dan akhirat dia kan. Harusnya dia masuk surga, dimasukkan pula ke neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa perkara-perkara kecil ini jangan diremehkan. Terkadang bisa menjadi penyebab orang bisa masuk neraka. Atau contoh yang lain. Seseorang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya gara-gara kencing. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari lewat di kuburan. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kok ada dua kuburan itu nampaknya ada masalah. Rupanya Rasul diperdengarkan dua kuburan itu penghuninya sedang diazab. Dan itu mukjizat, Bu ya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelepah kurma dan dibeset jadi dua. Kemudian diletakkan di satu kuburan,
dan satunya diletakkan di kuburan lain. Kata Rasul, sebelum pelepah kurma ini menjadi kering, boleh jadi bisa meringankan azab keduanya. Jadi Rasul ditanya, Rasul, kenapa emangnya dua orang itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, katanya. Keduanya sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab dalam perkara besar. Artinya masalah-masalah sepele. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, adapun salah satu dari keduanya, la yastatiru minal baul, tidak memberikan perhatian saat dia kencing. Boleh jadi mungkin tidak menutup aurat, boleh jadi mungkin ceboknya tidak bersih, bahkan mungkin tidak cebok. Dan saya saksikan seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu risih lah. Biasanya bapak-bapak itu yang nggak risih. Ya, apalagi kalau kebelet kencing di jalan gitu kan, main blusuk ke semak-semak kencing, dah langsung selesai kencing pergi. Tidak bawa air. Oke lah kalau nggak ada air kan ada batu. Ya kan, batu banyak di jalan itu. Nah, berapa lori batu itu banyak. Kan tidak harus 1 lori batu itu, cukup 3 batu saja istijmar kan gitu ya. Tapi kan banyak tuh yang tidak memperhatikan seperti ini. Kan perkara kecil sebenarnya kan. Hanya masalah cebok. Tapi bisa menjadikan orang itu diazab di kuburan tuh. Maka jangan remehkan masalah kecil. Kasih tahu suami-suaminya itu, jangan kencing sembarang. Ya. Kemudian contoh yang lain, ada hadis Nabi SAW tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dan itu kisahnya juga masih kisah Israiliyat kan. Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nar min hirratin laha au hirratin rabatatha fala hiya at'amatha wala hiya arsalatha, kemudian ta'kulu min khashashil ardi hatta matat. Jadi ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Ya. Tentu maksudnya di sini bukan hanya kucing, tidak, ini kan permisalan. Permisalan, hati-hati ibu kalau punya binatang peliharaan. Kan mungkin ada di antara ibu itu ada yang suka kucing, akhirnya melihara kucing. Ada ndak suka kucing, ibu tuh kan sukanya ayam, dia pelihara ayam. Ada ndak suka ayam, suka burung, pelihara burung. Ada yang suka aneh-aneh gitu kan, pelihara landak gitu ya. Pamanya macam-macam lah orang hobi binatang kan, ya. Entah apalah. Bahkan terkadang saking hobinya, saya melihat bapak-bapak itu yang hobi ayam bu ya, itu setelah subuh bu, dia belum tidur, dia belum mandi, ayam udah dimandiin dia tuh. Dia belum mandi tuh, ayam sudah dimandiin, udah disabuni, nanti minumannya Kratindeng, extra jos lah. Ini minuman-minuman manusia diberikan ke ayam coba. Nanti dijemur. Ya. Itu yang punya ayam nggak berjemur bu. Jadi yang kuat tulangnya ayamnya tuh. Ya. Jadi saking hobinya kadang-kadang sampai seperti itu tuh orang tuh. Oke lah, hobi-hobi. Tetapi kewajiban kita kepada binatang itu ada. Dengan cara apa? Memberi makan dan minum. Karena kasusnya wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dirawat dia, dikurung aja, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya nggak dilepas juga. Kalau memang tidak bisa ngasih makan, ngasih minum, lepas saja lah kan begitu. Biar cari makan sendiri, cari minum sendiri. Ini sudah tidak dilepas, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, matilah kemudian kucing itu di sangkarnya. Gara-gara kasus ini, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nara fi hirratin rabatatha atau habasatha.
seorang wanita itu masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dirawatnya. Karena nggak ngasih hak. Ya, jadi kalau ibu hobi binatang, ya kasih makan. Jangan dibiarkan sampai mati. Ini kan perkara-perkara remeh sebenarnya, tetapi lihat dampaknya. Lah hadis ini juga sama, hadis yang kita baca di sini. Ini kan perkara-perkara remeh. Menyembelih lalatnya kan remeh. Lalat di mana saja. Cari lalat itu paling mudah. Cari tong sampah, itu banyak lalat. Tetapi walaupun lalat ini adalah perkara remeh, perkara kecil, bukan persoalan lalatnya, bukan. Tapi persoalan niatnya itu yang membesarkan masalah. Lalatnya kecil, tapi niatnya yang membesarkan perkara kecil jadi besar. Ketika kemudian dia berkurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan seekor lalat yang remeh, perkara remeh menjadi besar gara-gara niat kita menyembelih kepada selain Allah. Makanya niat itu membesarkan yang kecil ataupun mengecilkan yang besar. Niat ini bisa membesarkan yang kecil ataupun mengecilkan yang besar. Kemudian juga di antara faedahnya hadis ini, kalau saja seekor lalat orang bisa memasukkan ke dalam sorga ataupun ke dalam neraka, bagaimana yang jauh lebih besar, lebih manfaat dibandingkan seekor lalat? Karena di sini saja dia mengatakan, dakhala rajulul jannah fi dzubab. Orang masuk surga gara-gara seekor lalat. Kenapa? Karena ketika dia disuruh berkurban seekor lalat, dia tidak mau kecuali kurban ini diberikan kepada Allah. Baru saya mau. Bagaimana kalau dia berkorban kepada Allah itu bukan lalat, tapi kambing, tapi sapi, unta yang lebih besar kan? Kemudian kita bagi-bagikan dagingnya kepada fuqara wal masakin, tentu kan lebih besar lagi pahalanya. Ya. Begitu juga sama. Kalau seekor lalat kemudian diserahkan kepada berhala, kepada pohon, kepada batu, kepada tempat keramat, bagaimana orang yang menyembelih kambing kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau lebih besar daripada kambing, sapi atau unta diberikan kepada selain Allah, berarti kan dosanya lebih besar lagi. Karena saya saksikan di masyarakat ini kadang-kadang masih juga melakukan sembelihan-sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita dengarlah tradisi di negeri kita ini, yang hidup di pesisiran-pesisiran pantai itu kan masih ada tuh acara-acara larungan tuh apa istilahnya kan, yang melempar kepala kerbau, kepala sapi. Kan sayang kepala kerbau tuh kalau digulai kan banyak. Dilempar pula dia ke lautan juga. Niatnya apa tuh? Membuang sial katanya. Atau mempersembahkan ke Ratu Laut Selatan tuh apa gitu kan. Nah ini kan perkara-perkara yang dikategorikan para ulama kesyirikan. Kalau yang melakukannya orang di luar Islam, Bu, kita tidak angkat bicara. Silahkan. Umpamanya yang melakukannya orang Hindu, orang Buddha, terserah. Mungkin itu ajaran mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi kalau yang melakukannya orang Islam ini perlu diluruskan. Karena dalam Islam perbuatan seperti itu bagian daripada kesyirikan. Mana dalilnya? Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah berarti dia sudah menyekutukan dan pelakunya dilaknat. Maka di sini la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Persoalan sembelih menyembelih ini, Bu, hati-hati. Makanya sering saya wanti-wanti, khususnya sama ibu-ibu ya, karena yang sering belanja ke pasar kan jarang bapak-bapak. Bapak-bapak itu ngantar sampai parkiran saja biasanya. Nggak mau juga ikut ibu masuk pasar. Ya. Jadi kalau masuk ke pasar, Bu, mau beli daging kambing, mau beli daging ayam, daging sapi, terserah. Yang penting ada kaitan dengan sembelihan.
Kalau selain itu sayuran, buah-buahan terserah. Mau beli sama siapa saja nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah daging-dagingan yang sifatnya sembelihan, entah daging ayam, entah daging kambing, entah daging sapi, entah daging unta sekalipun kan gitu. Hati-hati, jangan asal beli. Jangan ibu pulang membawa bangkai tidak membawa sembelihan. Kan banyak orang itu pulang bukan bawa sembelihan yang bisa dimakan oleh dia dan keluarganya, pulang pula bawa bangkai yang diharamkan. Dan itu terkadang tidak sadar. Gimana caranya dan kok bisa? Ya, ketika asal beli, Bu. Makanya kalau masuk ke pasar, Bu, perhatikan satu tempat orang yang jual. Yang kedua juga orang yang jualan. Tempatnya kita perhatikan, orang yang jualannya pun kita perhatikan. Karena Islam itu kan melihat dohir, Bu. Kita tidak mungkin melihat batin. Tapi kita melihat dohir. Dulu di zaman Rasul, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Bawana atau Buwana. Bawana atau Buwana, satu tempat. Dia ingin menyembelih di tempat itu karena pernah nazar masalahnya. Datang dia kepada Rasul, Rasul, saya pernah nazar akan menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buwana atau Bawana. Kata Nabi SAW, saya ingin tanya dua hal. Apakah di Buwana itu terdapat acara-acara yang biasa dirayakan orang-orang musyrik? Kemudian sahabat ini mengatakan, tidak ada Rasul, steril. Tidak ada acara-acara itu. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apakah di Buwana, tempat yang akan kau jadikan sembelihan nazarmu itu, terdapat berhala? Yang berhala itu masih aktif disembah orang-orang musyrik? Kata sahabat ini, steril wahai Rasul, tidak ada. Kalau tidak ada dua-duanya, sembelihlah untamu di tempat itu. Berarti di sini ada dua perkara kan, Bu, yang harus diperhatikan. Satu tempat. Ya. Ada enggak di situ berhala-berhala yang bertengger, Bu? Ibu kalau ke pasar, tengok tuh di toko yang jualan daging itu. Ada berhalanya enggak di situ? Berhala-berhala yang biasa disembah oleh orang-orang di luar daripada Islam. Ya. Entah atribut-atribut apa kan ataupun persembahan-persembahan apa di situ kan. Nah, itu satu. Kalau itu tidak ada, berarti steril lah itu tempat tuh. Yang kedua, lihat yang jual. Kalau yang jual ini zahirnya dia muslim, mungkin ibu tidak perlu tanya kamu muslimnya, tidak. Tapi lihat zahirnya, nampak pakai peci, pakai koko gitu ya. Pakai jubah. Nampak nih ada tasbih, kalung gitu. Nah, pokoknya zahirnya kita 70% yakin dia muslim. Lah zahirnya kan, beli. Kalau nampak zahirnya muslim, yang kedua tempatnya steril tidak ada berhala, beli. Ini enggak gara-gara beda 1.000 perak. Ya, nampak pula ini lebih murah. Asal beli saja. Udah ada berhalanya di situ, yang jual pula enggak jelas kan itu ya. Itulah yang harus dipahami. Kalau ke pasar itu enggak apa-apalah, beda 2-3 ribu tidak ada masalah, Bu. Khusus masalah beli ayam, beli kambing, beli sapi, jangan dipermasalahkan beda 1.000-2.000 tuh. Daripada pulang bawa bangkai, bagus pulang bawa sembelihan. Karena itu masalahnya yang akan dikonsumsi keluarga. Nah, kalau yang lain enggak apa-apa ibu rewel. Beli buah-buahan beda 1.000, malas tuh katanya, mahal. Beli sayur beda 500 saja, pindah langganan. Terserahlah kalau itu. Ya. Karena kalau itu dimanapun beli tidak ada masalah. Tapi tolong kalau soal sembelihan, jangan asal-asalan. Karena begini, Bu,
Kalau saya kategorikan persoalan sembelihan ini, ada beberapa kategori ya. Satu, ada orang ketika menyembelih, umpamanya ibu nyembelih hewan, ayam, kambing atau apa ya. Ketika disembelih, ibu baca bismillah. Bismillah, ngorok layam. Apakah semata-mata kemudian menyembelih dengan baca basmalah itu menjadi halal? Tidak, kata ulama. Tapi harus ada perkara kedua. Bukan hanya ketika menyembelih baca basmalah. Tetapi juga harus ada yang kedua. Apa? Diniatkan karena Allah. Ya. Kalau hanya menyembelih baca basmalah, diniatkan kepada selain Allah, halal, haram. Tidak boleh dimakan. Contoh. Ya. Ibu nyembelih ayam, bismillah tuh. Sudah benar pakai bismillah. Tapi tiba-tiba memang diniatkan untuk sesajen. Diberikan kepada pohon, kepada berhala, kepada apa. Halal, tidak halal walaupun baca basmalah. Karena diniatkan kepada selain Allah kan. Itu sama orang mencuri baca basmalah. Ya. Mau nyopet, baca bismillah dulu bu. Nah, biar halal tangkapannya katanya kan. Nah, itu sama aja kayak gitu tuh. Jadi ini yang pertama kan, baca basmalah diniatkan kepada selain Allah haram, tidak boleh dimakan. Ataupun kita balik, dia tidak baca basmalah tuh, main goro saja. Tiba-tiba kemudian diberikan ke tamu. Tamu kan menjamu tamu kan ibadah bu. Karena Rasul yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetamunya. Menghormati tamu kan baik, bu. Masalahnya ketika menyembelih binatang tidak mengucapkan basmalah. Halal apa haram? Haram. Walaupun niatnya bagus untuk tamu. Atau niatnya disedekahkan kepada fakir miskin. Atau niatkan disedekahkan untuk ngasih makan anak-anak yatim. Tapi ketika menyembelihnya tidak baca basmalah, haram juga sembelihannya. Kalau yang pertama, baca basmalah, tapi diniatkan kepada selain Allah, haram sembelihannya. Yang kedua, dibalik nih, tidak baca basmalah, diniatkan pula karena Allah, tetap haram. Yang kuadrat itu bu, itu sudah tidak menyebut nama Allah. Diberikan pula kepada berhala. Itu kuadrat tuh. Udah nyembelihnya nggak pakai bismillah, dikasih pohon pula. Kemudian kita makan pula, itu udah nggak jelas. Kalau yang makan orang gila nggak apa-apa, ya. Tapi kalau yang makan kita orang waras jangan. Itu sudah dua haram. Ketika menyembelih sudah haram, tidak menyebut nama Allah, diniatkan pula untuk pohon. Dua kali haramnya. Berarti yang benar itu adalah sembelihlah dengan membaca basmalah, kemudian diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan sembelihan tauhid. Itu yang menjadikan penyebab kita masuk surga. Ketika kita menyembelih karena Allah, kemudian saat menyembelih membaca basmalah. Itu amalan nomor 2 ya, yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang terakhir dari nomor 2 ini. Di sini ada polemik begini kan bu. Orang ini yang masuk neraka ini. Orang yang masuk neraka ini. Ini kan posisinya dipaksa bu. Kan orang ini lewat. Ini ada berhala di kampung. Kemudian lewat. Kok kalau tidak berkurban, saya bunuh kamu. Berarti kan posisinya dipaksa. Akhirnya terpaksalah dia berkurban. Kemudian Allah takdirkan meninggal. Kenapa dimasukkan ke neraka? Kan dia melakukannya kan terpaksa. Bukan karena kerelaan dia menangkap lalat, kemudian menyembelih depan berhala.
Sebenarnya dia nggak rela, nggak mau kan gitu. Cuman karena dipaksa disuruh berkurban dan dia mengatakan aku tidak punya sesuatu untuk dikurbankan. Akhirnya orang-orang memberikan solusi tangkap lalat, terpaksalah dia tangkap lalat. Sebab kalau tidak, nasib dia akan seperti saudaranya yang dibunuh kan. Berarti melakukan sembelihan itu sebenarnya dalam kondisi dipaksa. Pertanyaannya, harusnya akan dimaafkan. Namanya terpaksa. Sebab nyawa taruhannya. Kalau tidak menyembelih. Tapi kenapa Allah tetap masukkan dia ke neraka? Dari sini ulama membahas, ya kan, bahwa syariat kita umat Islam itu beda dengan syariat umat-umat dulu. Kalau kejadiannya, kisah ini masih dalam lingkup Islam, maka orang yang dipaksa menyembelih bukan karena Allah, di bawah ancaman pembunuhan, maka tidak akan masuk neraka dalam umat Islam. Seperti contohnya siapa? Ammar ibn Yasir yang disiksa oleh Abu Jahal, kemudian diancam akan dibunuh kalau dia tidak memuji sembelihannya, berhala-berhalanya, atau mencaci maki Nabi. Terpaksa dia memuji berhala dan mencaci maki Nabi. Akhirnya dilepaskan sama Abu Jahal. Kemudian turun ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa tapi hatinya tenang dengan keimanan, tidak mengapa mengucapkan kalimat atau berbuat sesuatu yang kufur. Jadi syariat umat Islam berbeda dengan syariat umat dulu. Ini kan cerita syariat umat dulu. Kalau syariat umat dulu tidak ada kalimat uzur. Ya, harusnya orang ini sabar. Seperti orang kedua sabar tidak mau berkorban kecuali kepada Allah, kan begitu. Tapi yang pertama tidak sabar. Makanya kemudian dia berkorban kepada selain Allah hanya karena supaya bisa lewat jalan. Tapi dalam syariat Islam tidak. Dalam syariat Islam ini kalau umpamanya ibu dipaksa, kalau tidak dibunuh, untuk berkorban kepada berhala, kemudian ibu berkorban kepada berhala secara terpaksa, maka itu dianggap uzur. Ibu tidak dihukum. Namanya dipaksa. Ya. Makanya kenapa tolak makruh kalau kita bicara masalah talak. Seorang suami kemudian dipaksa, kau ceraikan istrimu, kalau enggak saya dor kepalamu. Terpaksa dia menceraikan istrinya. Sah cerainya? Kata Imam Malik tidak sah. Karena cerainya dipaksa. Ya. Nah, itu juga berlaku juga gitu ya dalam umat Islam. Berarti karena konteksnya hadis ini bicara tentang umat Israiliyat, umat dulu, ya boleh jadi hukumnya umat dulu berbeda dengan hukum umat Islam. Wallahu alam, ini yang bisa kita ambil petik dari pelajaran nomor 2 tentang orang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka pula karena seekor lalat. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Sabar-samar. Ada 2 aja, mungkin saya yang budek gitu ya, atau ibu yang kurang keras ngomongnya. Tapi intinya gini Bu, intinya kalau memang beli sembelihan di pasar dan itu sudah berupa es-esan gitu ya, sudah memang tidak disembelih kan, memang sudah beku gitu kan, maka yang perlu ibu perhatikan label halalnya saja. Yang itu Ustadz, Afwan Ustadz, yang kan lalu saya baca, yang pernah baca-baca, kalau yang di surat Al-Maidah itu Ustadz, yang halal bagimu sembelihan ahli kitab itu Ustadz. Oke. Itu terus dan selanjutnya terus lalu saya baca katanya kalau ahli kitab dahulu dan yang sekarang itu sama-sama sudah kafir gitu. Jadi maksudnya yang dulu kan pada zaman Nabi ahli kitab dahulu itu kafir, tapi
diperbolehkan gitu, ada yang hadis Nabi diberi kambing itu Ustaz sama wanita itu kan Ustaz. Nah itu berlaku juga di zaman sekarang gitu Ustaz. Iya. Gimana Ustaz? Intinya bahwa masalah sembelihan ahli kitab itu sebenarnya ayat itu umum sampai kiamat. Tidak mungkin ayat itu dibatasi sampai turunnya ayat itu saja di zaman Nabi, kan mustahil. Namanya hukum itu akan berlaku sampai hari ini bahkan sampai kiamat. Namanya hukum itu tidak mungkin terbatasi ruang lingkup dan waktu dan zaman. Ya hukum haram di zaman Nabi haram sampai sekarang, haram sampai kiamat. Hukum boleh di zaman Nabi akan senantiasa boleh sampai sekarang dan sampai kiamat. Termasuk juga surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lakum. Dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian sebagaimana sembelihan kalian halal bagi mereka. Maksudnya ta'am makan di sini artinya sembelihan. Ayat ini kata para ulama yang rajih adalah umum. Umum sampai hari ini bahkan sampai kiamat. Termasuk saya juga membaca salah satu fatwa ulama ketika membahas satu negara yang negara itu tidak dibolehkan menyembelih, contoh Singapura umpamanya kan. Itu kan sembelihan-sembelihan jarang di situ ya. Orang Singapura aja kalau mau kurban itu orang-orang itu terdibatasi sehingga sebagian mereka kalau kurban terpaksa keluar. Dan kalau mau kurban di Singapura ya harganya mahal, yang kedua tidak bisa lihat karena langsung di penjagalan gitu ya. Jadi kalau negara-negara itu mendapatkan daging impor, mendapatkan daging impor, kayak umpamanya ada orang Islam hidup di negeri tersebut, sementara daging yang memasok negeri tersebut dari impor, maka ulama mengatakan lihat pengimpornya itu. Kalau daging negara yang impornya itu ahli kitab, maka kita yang hidup di negara itu halal makan. Kalau jelas-jelas ya, yang mengimpornya itu negara ahli kitab. Maksudnya negara ahli kitab itu mayoritas ahli kitab. Tapi kalau seandainya negara yang mengimpor itu bukan ahli kitab, tetapi di luar ahli kitab dan bukan juga muslim, maka haram. Tidak boleh memakan sembelihannya. Jadi ulama memfatwakan seperti itu. Lah termasuk juga di negeri kita. Masalahnya di negeri kita ini kan ada pilihan, Bu. Itu masalahnya. Kita kan ada pilihan. Ini ada muslim jual, ini ahli kitab jual. Ya, kita kan ada pilihan, kecuali nggak ada pilihan. Ya kita ambil yang muslim lah, yang jelas-jelas kan gitu ya. Supaya jangan menjadi syubhat bagi hati kita. Makanya disitulah kemudian kenapa kita hati-hati mencari sembelihan di pasar itu. Kalau memang tidak ada tokonya, hanya mungkin sudah berupa pres-presan es, maka yang bisa kita lihat ya label halalnya saja. Kalau ada halalnya dari Kementerian Agama sekarang kan, kalau dari MUI ya udah beli saja. Ya, tapi kalau tidak ada label halalnya sebaiknya jangan. Tanpa dicari-cari labelnya kok nggak ada. Cari yang ada labelnya. Karena kita berhukum dengan hukum zahir. Wallahu a'lam. Ada tambahan Ustadz. Iya. Yang jadi ada teman sebelah nanya, kalau yang menikahi ahli kitab tambahan yang di surat Al-Maidah itu gimana Ustadz? Yang menikahi ahli kitab itu harus yang laki-lakinya dari Islam. Gimana Ustadz? Laki-lakinya dari Islam, wanitanya dari ahli kitab gak apa-apa. Itu. Tetapi kalau perempuannya dari kita, dari Islam, laki-lakinya dari mereka tak boleh. Islam melarang. Itu boleh ya Ustadz ya? Maksudnya kayak pemuda Islam menikahi perempuan. Boleh, tapi dengan syariat Islam. Bukan nikah di gereja ya. Ustadz, jazakallah ya. Iya, jadi nikahnya harus secara Islam. Wanitanya terserah mau ahli kitab, mau Yahudi, mau Nasrani, apa-apa. Tapi sistem pernikahannya harus sistem pernikahan Islam. Walaupun perempuan itu tidak memeluk Islam, tidak ada masalah, tapi harus ikut tunduk kepada syariat Islam. Bukan kita pula tunduk beribadah di tempat ibadah mereka.
Karena akan berbeda ritual mereka dengan ritual kita. Kita ini agama tauhid. Mereka bukan agama tauhid. Mereka mengatakan Isa itu Tuhan. Isa itu anak Tuhan. Isa itu satu di antara 3 Tuhan dan macam-macam. Yahudi mengatakan Uzair itu anak Tuhan. Kan beda gitu. Ritualnya pun beda. Sahadatnya beda lah gitu maksudnya kan. Makanya nggak apa-apa laki-lakinya dari kita, perempuannya dari mereka. Tapi ketika pernikahan harus sesuai dengan syarat Islam. Itu saja. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.